beraninya ada di sosmed. Tidak, hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung Dewan, kita ada di depan wakil rakyat kita. Roy Suryo turun ke jalan. Puluhan massa geruduk gedung DPR RI dan tuntut Jokowi ditangkap serta diadili. Demo ini berlangsung di depan gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis siang. Roy Suryo datang bersama puluhan orang lainnya sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Rombongan tiba sekitar pukul 14.40 WIB dari arah flyover Gerbang Pemuda. Roy bahkan terlihat berdiri di atas mobil komando sambil berorasi menggunakan pengeras suara, didampingi sejumlah pengacara. Tak hanya itu, aksi ini juga diikuti beberapa pensiunan jenderal, termasuk Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Akibat demo, arus lalu lintas di depan gedung DPR RI sempat tersendat. Pasalnya, jalanan dipenuhi oleh para pengunjuk rasa. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap palsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy TS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan Sambada itu beraninya ada di sosmed. Tidak, hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung Dewan, kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya, tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya, dan itu sudah diakui oleh keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak ijazahnya, katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya, si Momon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya, nama dosennya juga salah, tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah. Roy Suryo sebut DPR bisa panggil paksa Jokowi usut kasus ijazah palsu. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kembali menyoroti polemik dugaan ijazah palsu milik mantan Republik Indonesia Joko Widodo. Kali ini Roy Suryo menyinggung pemeriksaan yang akan dijalani oleh Jokowi di Polresta Solo pada Rabu. Sebagaimana diketahui, pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah Jokowi meminta penundaan dari jadwal pekan lalu di Polda Metro Jaya karena alasan kesehatan. Namun menurut Roy Suryo, tak hanya pihak kepolisian yang dapat memanggil Jokowi, melainkan juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal tersebut dibeberkan Roy Suryo dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Sentana TV dengan judul Solusi Ijazah Bukan Polisi, mantan presiden pun bisa dipanggil paksa di DPR RI. Sebagai seorang yang pernah tergabung dalam Komisi 1 DPR RI pada periode 2014 hingga 2019, Roy Suryo menjelaskan bahwa DPR bisa menyelenggarakan rapat dengar pendapat atau RDP. RDP sendiri merupakan salah satu fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui aspirasi atau laporan-laporan yang mengenai beberapa masalah yang dihadapi daerah. Rapat dengar pendapat itu adalah salah satu fungsi di DPR. Anggota DPR kan fungsinya kan ada 3, untuk melakukan penyusunan undang-undang, kemudian melakukan penyusunan anggaran, kemudian untuk melakukan pengawasan. Nah, tugas pengawasan inilah yang dilakukan dengan misalnya membagi anggota DPR itu menjadi 13 komisi, jelas kata Roy Suryo. Berkecimpung di Komisi 1 yang membidangi intelijen, luar negeri, dan pertahanan, Roy Suryo mengatakan bahwa kasus dugaan ijazah palsu ini bisa ditangani oleh Komisi 3. Komisi 3 DPR RI sendiri menangani hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, yang bertugas melakukan pengawasan pembentukan undang-undang dan penganggaran terkait bidang tersebut. Tak hanya itu, Komisi 3 juga memiliki mitra kerja dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, 13 komisi itu misalnya Komisi 1 itu untuk hubungan luar negeri. Saya dulu informasi komunikasi, kemudian intelijen, dan juga pertahanan. Nah, kasus untuk ini memang kita akan bertemu dengan Komisi 3. Kenapa Komisi 3?
Karena Komisi 3 itu bidang hukum, jadi nanti DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan itu akan mendengarkan misalnya keluhan atau masukan dari masyarakat, katanya. Roy Suryo menambahkan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang diterima oleh beberapa pihak terkait laporan Jokowi tentang tuduhan ijazah palsu itu bisa dibicarakan dalam RDP DPR RI. Adapun pihak yang dimaksud juga termasuk pelapor, yaitu Jokowi. Walau begitu, RDP tak dapat menghadirkan Jokowi jika masih berada di level komisi. Namun jika pembicaraan tersebut membuat DPR membentuk pansus atau panitia khusus, maka tidak menutup kemungkinan jika DPR bisa memanggil Jokowi sebagai mantan Presiden RI.